Halo para penonton motor STB dari seluruh penjuru dunia, gimana kabar? Semoga nonton saja paling teman, jangan lupa ya di sebelah kiri gua sudah ada Citroen Basalt. Bukan Citri atau Citri Aircross, tapi ini Citroen Basalt yang kalau saya tidak salah pada tahun 2024 di GJAW itu sudah mejeng. Kita akan bahas tipis-tipis gimana kerennya Citroen Basalt ini, so ikutin dulu video. Oke, pada bagian depannya dulu, sebetulnya kalau kita lihat bagian depannya dia ini mirip seperti saudara-saudara ya, seperti Citri dan Citri Aircross, masih dia nggak jauh berbeda. Even dengan garis-garis lampunya seperti ini masih nggak jauh beda. Mungkin kalau di Citri Aircross kayak lebih pendek, namun di Citri itu dia lebih panjang. Dan ini masih kayak sepertinya masih mirip nggak sama persis. Well, untuk bagian depannya sih kalau menurut saya 11-12 dengan Citroen lainnya kayak Citri Aircross dan Citri. Well, ini yang kita bahas nih yang Dark Edition yang ada di panggung. Jadi sebenarnya ada dua varian lah. Ada varian yang biasa tuh warnanya ya cuma ada merah, apalagi saya lupa. Bisa ditampilkan nanti warna-warnanya. Dan ini ada Dark Edition dan harganya itu agak sedikit mahal. Oke, dia ini SUV coupe ya. Kalau bisa dilihat nih, benar-benar mirip seperti saudara-saudaranya kayak Citri Aircross dan Citri Aircross. Dari handle pintu juga tidak begitu beda jauh, dari spion juga mirip sekali, dan pintunya ini masih masih seperti ini, tidak seperti pintu-pintu pada mobil pada zaman sekarang, but it's okay. Kita akan bahas tentang pervelokannya terlebih dahulu. Well, dia ini menggunakan ring 16 seperti depan belakangnya juga sudah menggunakan cakram. Well, keren sih ini mobil. Well, kalau dilihat bagian belakangnya sini menurut saya sih keren ya. Dengan ada logo PureTech ya di sini, logo Citroen yang besar, jadi kita bisa gengsi bahwa kita pakai mobil Eropa, tulisan Citroen dan tulisan Basalt di sini. Dan tidak lupa lampu juga sudah menggunakan LED. Dan seperti ini ada kamera mundur ya, dan kita akan buka bagasinya terlebih dahulu. Bisa dilihat kapasitasnya cukup luas, perkiraan saya satu koper yang besar dan 2-3 duffel bag itu muat untuk masuk ke dalam Citroen Basalt. Oke, sudah di dalam Citroen Basalt ya. Well, sebetulnya mobil ini nggak jauh berbeda dalamnya seperti Citroen Citri Aircross. Mungkin yang pertama ini head unitnya juga masih sama seperti Citri Aircross, dan sepertinya juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. AC-nya juga mirip dengan Citroen Citri Aircross. Setirnya juga mirip dengan Citroen Citri Aircross. Kemudian speedometer ini kayak sepertinya sama persis dengan Citroen Citri Aircross. Mungkin bedanya ini kalau waktu yang Citroen Citri Aircross yang saya pinjam waktu itu, pada saat itu saya dapat yang belum facelift. Jadi AC-nya itu masih menggunakan knob putaran seperti itu. Tapi sekarang sudah facelift, itu sudah beda lagi deh. Dan ini terlihat cukup modern dan cukup elegan pada bagian sini. Well, okay. Kemudian untuk posisi duduknya sih seperti Citri Aircross, saya merasa seperti duduk dalam Citri Aircross. Dan persnelingnya juga kayaknya sih sama kayak Citri Aircross ya. Dan benar-benar sama seperti Citri Aircross. Cuman mungkin karena di sini Dark Edition yang lebih mahal daripada yang Basaltnya, harganya itu 370 jutaan something. Dan kalian akan mendapatkan well, ini kayaknya bahannya nih anak nih, dan ada tulisan Dark Edition, jadi kayak jadi bukan gengsi, jadi kayak wah ini gue lebih keren loh daripada pakai yang biasa. Cuman kayak Basalt ini sepertinya layak untuk dipertimbangkan, walau dalamnya ini tidak 11-12 dengan Citri Aircross. Banyak common partnya yang ada di Citri Aircross. Oke. Untuk untuk urusan audio dan angka tutup telepon ada di sebelah kanan, dan urusan untuk mengatur speedometer atau MID ada di sebelah kiri, dan di tengah ada klakson, dan jendelanya sudah bisa auto ke bawah, jadi cukup tekan aja ke bawah cukup lama, dia akan turun ke bawah secara otomatis. Naiknya enggak. Oke, mungkin teman-teman melihat dari luar nih kayak mobilnya nih, wah ini kayak kelihatan sempit segala macamnya, tapi no. Ini postur badan seperti saya, legroomnya juga masih tersisa cukup luas. Headroomnya walau agak mentok sedikit, but it's okay. Tapi setidaknya legroomnya ini masih cukup luas. Dan dia di belakang nih juga sudah ada AC juga, jadi kita no worries di belakang nggak kedapetan AC dari depan. Kita sudah ada AC bagian belakang, dan sudah ada 2 USB port charging, dan tidak lupa ada tempat untuk melakukan penyimpanan barang di sini. Dan tidak lupa ada armrestnya, dan dia tidak ngondoy. Saya lupa menyampaikan kalau ini bantal di belakang ini nih
bantal yang saya senderkan di kepala saya nih, dia nih ada bentuk lekukan seperti ini. Jadi kalau kepala kita misalkan saya tidur, kepala kita belok, jadi kita nggak langsung jatuh ke bawah. Well, untuk harganya, well di sebelah kiri saya ini merupakan Citroen Basalt Dark Edition, dibanderol dengan harga 370 juta. Dan untuk Citroen Basalt yang biasa, dia ini dibanderol dengan harga 359.900.000 rupiah untuk one ton dan 364.900.000 rupiah untuk two ton. Oke, ini dia review dari Citroen Basalt. Jangan lupa like, comment, subscribe. I'll see you when I see you. Jangan lupa datang ke Gias. Keep respect and happy driving. Bye-bye.